Ya, jumpa lagi dengan viewer trader planner. Kali ini kita akan ke forex. Masih belum bisa menguasai, guys. Jadi forex ini memang apa sih namanya ya? Kita merasa sudah bisa, tapi ternyata disiplin itu adalah hal yang paling penting. Saya akan coba evaluasi dulu ya. Sebenarnya kegagalan saya di mana lagi? Apakah ini kegagalan yang terulang atau memang ada hal yang apa sih namanya hal baru. Kalau dari kemarin awal-awal kan ada hal-hal baru, misalkan kita fluktuasi hariannya berapa, kemudian cut lossnya di berapa dan lain-lain lah. Itu udah banyak hal yang saya coba pelajari dari akun real yang nilainya memang kecil lah gitu ya, walaupun sekarang ini sedang nyangkut gitu ya. Makanya saya akan mencoba ini kan kepada kalian juga, itu pelajaran buat saya dan mudah-mudahan ada juga bisa buat pengalaman sharing buat kalian juga lah seperti ini. Oke, saya akan coba evaluasi langsung. Saya dia di MetaTrader yang saat ini sedang nyangkut adalah yang ini real ya, ini akun real. Saya sedang nyangkut di 77 US dollar guys, equity tinggal 56 dolar, gubret betul. Nah, kalau saya analisa sekarang ya, semula dari pembelian. Kenapa saya salah? Makanya kan ini saya evaluasi. Kenapa saya salah dan saya mencoba evaluasi. Nah, di sini saya beli. Kenapa saya beli di sini? Karena memang saya melihat ini naik trennya. Karena trennya naik, dia naik terus, naik dan naik. Walaupun sudah ganti candle, sudah dia sempat naik ke sini, makanya saya beli gitu ya, saya buy. Pas dia di sini, dia ternyata turun. Nah, kenapa saya turun? Ternyata saya tidak memperhatikan yang ini nih, yang warna hijau. Itu adalah sebuah perlawanan kan. Itu sebenarnya sebuah perlawanan di mana kalaupun dia naik, dia sudah menembus dua musuh di sini. Ini kan musuh ini, kalau kita hitung teman dan musuh, ini adalah teman. Oke, saya akan analisis secara mudah bagaimana ya, secara supaya gampang gitu. Jadi saya anggap kalau itu adalah teman dan musuh, pada saat dia turun itu adalah teman kita. Kalau kita beli turun, nah karena saya membeli kenaikan, teman saya kan ini, teman saya untuk melakukan perlawanan. Ini turun, ini naik, berarti melawan. Oke, saya punya teman di sini, teman saya adalah kenaikan, tetapi saya punya backup teman tidak di sebelah sananya, di sebelah yang sudah berlalu. Nah, kalau ngelihat di sini, ini masih tidak ada perlawanan kan, dia turun tanpa lawan, tanpa ada teman kita yang melawan sebetulnya di sini. Kalau pas di sini ya, saya lihat kok nggak ada gitu ya. Saya lupa di sini walaupun dia doji, itu adalah ada perlawanan di sana. Karena sebetulnya dia mau turun, kemudian dia turun terus, dilawan sama dia, dilawan sama yang ini, yang hijau ya, itu melawan, jadi melawan tren, dia di sana bertahan. Nah, sementara di sini dia sudah mulai kalah, yang lain kalah, kita naik di sini, kita melawan di sini. Nah, di sini pada saat titik pertemuan ini kan sebetulnya untuk menentukan dia di situ naik dan turun, dia ketahan di situ, terjadi perlawanan. Di sini merah, di sini hijau, di sini mau menghijau, jadi dia melawan karena kita beli buy. Sebaliknya nanti kalau beli sell seperti itu, oke, ternyata dia dibabat, set yang hijau dibabat, dia terus naik. Nah, seharusnya ada perlawanan di sini lagi, di candle yang ini ya kan, karena dia naik terus udah kebabat, ada perlawanan di sini. Nah, biasanya di ujung-ujung atau di bawah ujung sedikit perlawannya mau terus dan gagal di situ. Nah, saya beli di sini dengan harapan, karena kan saya pikir tidak ada perlawanan sampai ke sana, tidak ada warna, rupanya ini doji, yang mana ini tipis, secara jarak jauh kita tidak terlihat. Nah, kenapa dia berbalik arah? Ternyata ini sebuah
perlawanan yang panjang dari sini ke sini, panjang ini. Makanya saya miss di situ secara technical analysis, di mana dia sudah mencapai ujung sini, mau apa sih namanya, mau menembus puncaknya sini, dia nggak kuat dan pada akhirnya dia akan berbalik dulu. Jadi buy di sini saya betul nggak dapat apa-apa karena saya lupa bahwa ada perlawanan yang cukup panjang di sini. Bentuknya memang bukan candle besar, garis kecil, tetapi kalau kita kecilkan time frame-nya bukan H-1, ini adalah sebuah perdagangan. Bukan garis mata-mata garis, tapi di situ ada perdagangan, di situ ada orang jual, ada orang beli yang berkumpul dijadikan satu candle, antara merah dan hijau, antara pembeli dan buyer ngumpul jadi satu, akhirnya dia mengerucut segini, perlawanan sudah nggak kuat, sama-sama kuat di sini istilahnya. Jadi sama-sama antara pembeli dan penjual itu sama-sama kuat posisi di situ, set menyempit. Kalau kalah pasti banyak penjual, dia akan turun otomatis ya. Namanya orang banyak menjual pasti nilainya turun. Yang beli euro banyak berarti harganya naik, itu udah otomatis saja, itu harga apa namanya perdagangan ekonomi, hal seperti umum. Oke. Nah, seperti itu. Pada akhirnya di technical analysis saya gagal. Nah, tetapi kegagalan kedua, technical analysis. Padahal kalaupun technical analysis saya salah, jika saya ambil TP di atas itu, saya sudah ambil TP di sini. Sudah jelas TP saya di sini ya, karena memberikan oke, saya ambil TP di sini, tidak usah tinggi-tinggi karena sebetulnya karena saya hanya melihat merahnya, berarti saya anggap perlawanan yang paling mendekati kan ini, yang ini. Ini adalah musuh teman kita di sana, teman kita ada di sana, teman yang berlawanan di masa lalu ada di sana. Saya pikir TP-nya tadinya mau di sini. Saya anggap dia naik, kemudian ada teman kita di sana yang sedang melawan di masa lalu di sana, tapi saya tidak ambil, saya ambil separohnya saja. Melihat di sini ada candle-candle yang tinggi-tinggi seperti pagar itu sebuah perlawanan warna hijau sebetulnya. Jadi perlawanan untuk naik tapi kalah, akhirnya menyempit. Makanya saya ambil di sini, namun ternyata pada akhirnya gagal gitu ya. Tapi sudah antisipasi kegagalan itu, harusnya kalau sudah TP di sini setinggi ini, harusnya saya stop loss di sini separohnya. Jadi kalau di sini pada saat kita gagal di sini, kita akan rugi ya di situ. Jadi kerugian kita udah jelas separohnya gitu ya. Itu technical analisisnya sudah salah. Yang kedua, seperti biasa 0, betul karena ini dibatasi, tapi overloadnya, serakahnya masih timbul. Ini akan keserakahan. Kenapa saya beli 5 mentang-mentang hanya boleh 0,1, tetapi saya beli 5 posisi. Itu kan tidak boleh. Duit $100, kita hanya boleh beli 0,01 senilai $5 saja. Dianggap $5 itu kecil sekali, makanya saya mencoba margin ini di $25 dikalikan 5, artinya kan satu posisi itu $5. Karena $5 saya anggap paling kecil, dapatnya cuma $1, $2, dan akhirnya saya harus rugi hari ini 60-69 karena salah posisi. Kalau lihat seperti ini sudah jelas kegagalan ya di sini. Walaupun dari awal ini pada tanggal berapa nih, kita coba lihat dulu. Ini adalah 28 bulan 9. Yang ini bulan 10. Oh, kebalik. Kita coba naikkan dulu. Nah, di sini kita dari awal saya sudah 0,1 dengan lumayan disiplin ya. Oke, keuntungan sekian, kerugian sekian, untung, kerugian sekian. Oke, masih untung, kerugian sekian. Mulai rugi tanpa stop loss di sini sudah mulai nggak benar di sini. Karena udah mulai nggak benar ya, udah terlalu banyak di sini, udah melompat terlalu banyak, artinya sudah melanggar money management. Kemudian mulai kembali lagi dan mulai serakah lagi di sini, serakah. Belum. Ini masih oke. Masih beli dapat untung sekian, rugi sekian, masih oke ya. Rugi 2 kali masih ketutup yang lain. Kemudian masih oke.
dan ini masih oke juga. Oke, udah mulai manajemennya udah mulai ngaco karena kalau kita lihat keuntungan segini, kerugian segini berarti sudah nggak benar, sudah mulai kita ngaco gitu. Nah, kemudian saya sudah mulai masih oke, sebetulnya kan masih untung di sini. Recovery ya kan, masih udah mulai untung, terus mulai untung seperti ini, tapi sudah mulai sedikit serakah. Ya kan, karena merasa kita di atas angin di sini, sudah mulai untung, udah mulai serakah. Saya udah membuka yang harusnya satu posisi saja, saya udah buka 4 posisi, 5 posisi di sini. Ya kan, sudah mulai serakah. Memang betul untung. 4 posisi untung, 4 posisi untung, dan pada akhirnya rugi dan sudah sangat, dan akhirnya saya profitnya minus, yang tadinya sudah plus jadi minus. Nah, posisi sekarang hari ini padahal sudah equity tinggal sekian. Nah, artinya apa? Secara emosional, secara psikologis saya belum bisa melawan di situ. Pertama adalah emosinya, psikologisnya, bahwa kita tidak boleh serakah. Kalau kita harus punya prinsip bahwa berdagang bakso pun untuk membuat modal sampai membuka warungnya itu bisa habis 20 juta, 25 juta dari gerobak, dari bla bla bla, sewa tempat dan lain-lain, 25 juta. Mungkinkah kita berharap atau menginginkan dalam satu hari kita bisa mendapatkan 5 juta atau 10 juta setiap hari? Pengen seperti itu? Mungkin nggak kita bikin bakso sebanyak-banyaknya, jual di situ. Bakso sebanyak-banyaknya jual di situ. Bakso sebanyak-banyaknya di situ. Yang ada adalah bikin 10 mangkok hanya laku 2 mangkok, maka yang 8 mangkok itu adalah kerugian total. Seperti itu. Jadi kita lihat masa lalu. Kalau hari ini kita jual laku 10 mangkok dan kemungkinan bisa 12, kita bisa naik pelan-pelan. Seperti itu. Harusnya saya ini trading ini rupanya juga harus demikian, bahwa modal sekian, untung sekian, disiplin. Nah itu seperti itu. Ya, itu yang harus kita lawan, dan ternyata saya belum bisa melakukannya sampai hari ini, walaupun ini uang real ya. Uang real saya udah rugi 600.000, 800.000 sedang nyangkut di sini. Mudah-mudahan sih, kemungkinan kalau saya melawan tren, yang saya sesakan ini melawan tren guys, karena tadi tren besarnya turun ya, tren besar, tapi tren besar. Kemungkinan ini kan saya kena daily, tren kecil saja. Apakah nanti bisa saya mendekati, nanti saya akan cut loss di, karena ini ada perlawanan di sini, ini melawan masih untuk dia mau naik, tapi dilawan oleh ini, nanti akan ada ini, dan juga ada beberapa di sini sekarang nih posisinya sedang ada perlawanan di sini. Nanti ini, kemudian yang ini, jika bisa lolos ini, maka dia akan bablas ke sini lagi, dia akan melawan ini, kemudian dia akan naik lagi. Kemungkinan seperti itu kalau trennya dilawan. Walaupun kalau melihat tren secara keseluruhan, emas sekarang sedang turun. Emas itu sedang turun terus ya, ini kan emas ya, saya ini di emas. Oke, dia emas itu harganya mulai naik dan mulai turun di 2000 di sini ya. Di 2000 mana sih? Nah, itu 2020 bulan 7 itu udah mulai turun terus, dilawan lagi ya, biasa ngelawan, dia naik lagi. Pada bulan 5 2021 turun lagi, naik lagi di 2020 bulan 4, kemudian sekarang sedang turun dari bulan 4 sampai sekarang sudah mulai bulan 9 ya. Oh, 10 ya di sini ya. Nah, bulan 10 di sini dia pada hari bulan ini kalau kita ngeliat di sini sedang ada perlawanan di bulan ini, bahwa dia sudah mulai naik lagi di sini. Dari kemarin setiap bulannya dia turun. Ini kan monthly ya, ini time frame monthly, jadi satu candle itu 1 bulan. Nah, posisi ini sekarang sudah bulan ini sedang mulai naik dia ya, sedang naik.
tanggal ini, walaupun kemarin sempat naik di sini, sedang naik di sini sudah sampai ujung sini sebetulnya kenaikan, kemudian tembak turun sampai akhirnya segini bertahan di sini. Nah, apakah ini akan melanjutkan penurunan atau kenaikan, kita ya tentu belum tahu, kita tidak bisa. Tetapi kalau melihat perlawanan, paling tidak dia akan turun dulu sampai sini. Walaupun udah diturun sampai sini sebetulnya ya. Ini, kalau kita luruskan arahnya, dia kan di sini, ini ada musuhnya, ada merah di sini. Walaupun dia belum, tetapi umum sekali bahwa ada dia menyentuh dulu ke sini baru naik, ada juga dia tetap akan turun sampai menyentuh dan pada akhirnya baru dia akan blow up ke atas. Kalau dia mau nggak bisa breakout, kalau bisa breakout dia akan terus dulu melewati ini dulu, tapi dia akan pelan naik turun seperti ini. Karena ini monthly naik turunnya menggunakan candle panjang pendek seperti ini. Karena dia akan bergerak terus seperti itu. Jadi secara monthly hari ini ada petunjuk candle sudah naik. Kan dia turun dari sini turun, kemudian dia turun sampai di sini, sampai titik ini. Karena mau menembus ini nggak bisa, dia sudah sampai sini, kemudian ditendang naik sampai titik sini. Dengan ada sumbu dari sini ke sini kan ada itu artinya udah turun, kemudian ditekan lagi ke atas sini, jadi sumbu jadi kan perdagangan sumbu itu, kemudian dia pindah candle, dia sedang naik, sudah mencoba naik di sini, naik sampai sini, ditendang lagi, turun karena banyak penjual di situ. Nah, harga emas mulai turun lagi sampai di sini. Nah, dan bertahan sampai di sini di 16, 69, 17 hari ini. Di sini ya, apakah akan dia naik atau turun, kita bisa lihat di ini adalah secara bulanan, tapi kalau kita lihat secara daily dia seperti ini hariannya. Perhariannya kan seperti ini. Hari ini sedang mulai naik kembali walaupun secara hours, karena saya ini adalah sedang posisi seperti ini. Optimisnya adalah optimisnya gitu ya, walaupun ini pasti dia akan naik dulu, paling tidak konsolidasi by daily gitu ya, karena memang kalau kita lihat tren walaupun kita belum tahu break atau tidaknya, pada tadi weekly dia sudah, ini mingguannya naik juga ya, naik mingguannya nih, ini mingguan nih, ini sudah turun ketemu minggu, ini sudah 2 minggu naik, walaupun ini sekarang lagi ditendang turun. Apakah nanti akan bablas ke bawah atau naik belum tahu. Secara monthly pun masih mulai naik secara monthly. Ini adalah bulanannya, bulan ini bulan kemarin, ini bulan dari sini sudah naik sampai ke titik sini, dan pindah candle bulan ini sudah naik sampai segini, ditendang turun. Nah, disinilah sedang pertarungan terjadi, naik dan turunnya sampai dari H1 sekarang. Tadi sudah turun, sempat naik sebentar, kemudian diturunkan kembali. Dan saya berharap ini, karena saya posisi open buy di sini, kan kerugian saya banyak. Nah, nanti di sini ini konsolidasi naik turun, nanti akan konsolidasi naik turun dulu juga sama seperti ini. Dia akan memutuskan dia akan naik ataupun turun, tergantung nanti pasar seperti apa menyambutnya. Dan jika dia naik, dia turun dan mau ngebablas ini, saya udah pasang stop loss di sini. Ya sudah, mau apa? Sudah rugi lah ya sampai sini. Kemungkinan 100. Tapi katakanlah saya berharap ini tertembus, 2 ini tertembus dan ini tertembus. Minimal walaupun tidak bisa menembus ini, saya kerugian tidak terlalu tinggi. Saya akan stop di sini, nantilah apapun yang terjadi, paling tidak untuk mengamankan equity dulu. Sekarang sih masih bisa ya, kalau saya stop loss di sini sekarang dari equity kita masih bisa diamankan sebesar $66. Sebetulnya masih bisa. Tetapi itu tadi, saya masih belum bisa menentukan bahwa itu mau diputuskan atau tidak. Tapi kalau kita ngeliat tadi monthly dia naik, weekly dia walaupun sedang turun di weekly-nya, kemudian daily sedang naik juga, dan untuk by jam hours-nya memang dia naik turun walaupun sekarang sedang memerah ya,
sedang melakukan perlawanan gitu ya. Jadi yang di sini sedang melawan balik, teman kita sudah ternyata dilawan gitu ya, yang tadi yang menaik ditembak turun. Tapi kita lihat coba beberapa menit ke depan, dan seandainya dia 14 ke bawah, ya udah, pada akhirnya saya gagal 2 kali ini menggunakan uang yang real, dan ada stop loss di sini, mungkin kerugian di sekitar $100. Ini 67, mungkin kalau diturunkan habis sekian. Sebenarnya saya masih bisa buang sih beberapa posisi, misalkan 2 posisi ya. Sebetulnya masih bisa ya, tapi uh, inilah inilah kegagalan. Gagal guys ya, jangan ngikutin. Ini evaluasinya. Kayak ngerasanya itu saja ya. Ini kemungkinan nanti kita tidak tahu apakah minus, apakah atau tidak. Saya taruh stop loss di situ. Seandainya rugi $1, berarti uang saya akan kembali sekitar $30, dan untuk recover dari 30 kembali ke 200 itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali. Oke, itu adalah tantangan terberatnya untuk bermain forex bagi kalian yang ingin mencoba. Demo saja dulu, kalian harus demo, jangan uang real dulu. Cukup pengalaman di saya juga pengen tahu, merasakan psikologi kita. Kalau kalian lihat video forex saya di awal, itu dari awal demo sampai sekarang real sudah berapa kali saya merasakan emosi kita gitu ya. Jadi kita merasakan emosi, itu saja perbedaannya. Kalau demo bukan uang kita, tetapi paling tidak kita bisa tahu sedikit demi sedikit perjalanan, kemudian psikologi kita juga bisa tahu. Kalau kita bisa bermain drama bahwa itulah uang saya walaupun itu uang demo, bagaimana fokus kita menyamakan uang demo itu adalah uang kita, itu akan lebih baik daripada itu mengabaikan itu uang demo habis tinggal ambil lagi. Kalau itu sudah tidak akan berhasil, kita tidak akan mengubah kita, daya pikir kita, pengalaman kita, dan lain-lain. Oke, itu pengalaman saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri di kemudian hari, dan juga buat teman-teman yang mungkin someday menonton video ini. Oke, thank you dan bye-bye.